Selamat pagi. Di kuliah kita sebelumnya, kita sudah belajar mengenai proses berubahnya data menjadi informasi. Maka dalam memahami sistem informasi, ada dua pendekatan yang umumnya dipakai. Ya. Kaitannya kepada uh, siklus ya, yang terjadi mulai dari inputnya apa, prosesnya seperti apa, dan outputnya seperti apa, dan bagaimana lingkungan kemudian mempengaruhi siklus tersebut. Dua pendekatan ini, ya, yang pertama ada technical approach, ya, pendekatan secara teknik. Yang kedua behavioral approach. Ya. Nah, ini dua pendekatan yang di dalamnya dipengaruhi oleh komponen-komponen secara teknis dan kita bisa sebut sebagai non teknis gitu. Ini teknis dalam arti uh, informasi teknologi gitu ya. Nah, ini pendekatannya lebih kepada mathematical base gitu ya. Disebutkan the technical approach to information system emphasize mathematically based model. Ya, jadi menggunakan model matematis ya, karena dalam eh, penyusunan modul program gitu ya. Nah, itu dia menggunakan model matematis ya. Atau dalam penyusunan prompt gitu ya. Nah, ini base-nya adalah eh, logical matematik gitu ya. Jadi matematika logika ya. Nah, ini bicara tentang eh, physical technology kemudian formal capability of the system gitu ya. Jadi eh, apakah ini dikaitkan kepada metode komputasinya ya atau kemudian metode penyimpanannya. Ya, karena kan semuanya by kalkulasi angka gitu ya. Punya storage berapa, setiap data itu membutuhkan eh, kuantitas data seberapa besar gitu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan hitung-hitungan aksesnya gitu ya. Yang sehingga akses yang muncul itu lebih efisien ya. Nah, itu seperti itu ya. Maka beberapa disiplin ilmu yang kemudian berkontribusi pada technical approach ini ya, diantaranya adalah computer science ya, disebutkan, kemudian management science dan operation research ya. Nah, ini semuanya menggunakan pendekatan matematis. Jadi benar-benar secara uh, teknis gitu ya. Nah, yang kedua, ini pendekatan secara behavior gitu ya. Nah, karena ada lingkungan ya sebagai unsur sosial gitu ya, yang kemudian hitung-hitungan tadi di desain sedemikian rupa, mau secara modelnya, itu dengan mempertimbangkan gambaran-gambaran lain secara sosial. Nah, behavior ini, nah ini kemudian dikaitkan kepada manajemen, gitu ya. Nah, bagaimana proses eh, pengembangan modelnya, ya, sehingga nanti keputusan yang akan diambil itu cukup tepat, gitu ya. Nah, disebutkan an important part of the information system field is concerned with behavior issues, ya, that arise in the development and long-term maintenance of information system. Ya, jadi bagaimana eh, ini kalau kita terjemahkan secara eh, sederhana, behavior itu kan perilaku gitu ya. Nah, tapi ini tidak bisa kita terjemahkan secara sederhana ya, tapi dimaksud di sini adalah bagaimana lingkungan yang mempengaruhi gitu ya. Karena kalau di siklus kemarin itu ada environment gitu ya, yang dia eh, mengelilingi processing tadi data menjadi satu informasi gitu ya. Apakah kemudian informasi itu mudah untuk diterima? Nah, itu tergantung behavior dari lingkungannya gitu ya. Nah, ini dalam proses development ya, di pengembangannya, karena kita juga harus memperhatikan eh, kondisi sosial gitu ya, kemudian mempertimbangkan bagaimana
pola manajemennya gitu ya dan lain sebagainya, dan sampai dengan long term maintenance-nya gitu ya. Perawatan jangka panjangnya. Apakah kemudian sistemnya itu eh, tapi kayaknya kalau teknologi kan nggak mungkin stay gitu ya. Nah, dia pasti terus berkembang karena lingkungan itu berubah ya. Seperti yang sekarang lah sederhananya gitu ya. Teknologi yang Anda pakai sekarang gitu. Itu UI-nya itu pasti berbeda dengan teknologi di masa lampau gitu ya. Dan sekarang shortcut-nya itu lebih eh, banyak dimunculkan gitu ya di layar gitu ketimbang zaman dulu gitu ya. Kemudian Anda harus eh, menghafal atau mempelajari shortcut dengan mengetik tombol-tombol di keyboard gitu ya. Nah, kalau sekarang enggak, tinggal di apa semuanya itu muncul dalam bentuk icon-icon, tinggal Anda klik saja. Nah, itu lebih mudah ya. Atau bahkan kalau misalnya kita sebutkan statistik gitu ya. Kalau dulu eh, pakai Excel gitu ya. Nah, kemudian muncul aplikasi-aplikasi statistik gitu ya yang eh, kemudahan aksesnya, kemudian apa namanya? Harganya juga tidak terlalu mahal gitu ya. Jadi nggak perlu lagi bikin formulasi dari A sampai Z gitu ya di Excel gitu ya. Tinggal Anda hanya perlu memasukkan data nilai X dan Y-nya, kemudian mau Anda kondisikan eh, menjadi seperti apa, yang mau Anda cari apanya gitu ya. Mau tinggal tinggal pilih eh, deviasinya dan lain sebagainya, diproses, enter, langsung keluar hasilnya. Ya, ini aplikasi gitu. Ini karena kondisi lingkungan berubah gitu. Kita membutuhkan sesuatu yang lebih cepat dalam melakukan analisis, lebih cepat dalam melakukan processing data. Nah, ini karena lingkungan. Ya, kalau kita masih berpegang sama apa Excel, belum nanti formulasinya error dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini salah satunya pengaruhnya dari lingkungan ya, behavioral approach. Nah, kemudian apalagi gitu ya, termasuk diantaranya adalah isu such as strategic business integration ya. Jadi isu berkaitan dengan integrasi bisnis. Integrasi bisnis itu nanti akan dikaitkan dengan eh, tujuan companies-nya, tujuan instansinya, tujuan perusahaannya ya. Apakah ada perubahan ya atau enggak gitu ya. Tapi yang namanya kalau kita bicara strategi bisnis, karena lingkungan berubah, pola pikir masyarakat berubah, nah pasti strategi bisnisnya akan berubah gitu ya. Seperti halnya pola-pola eh, marketing ya, pemasaran yang sekarang itu lebih berbeda dengan yang di masa yang lalu gitu ya. Kalau sekarang karena kebanyakan orang tuh pegang gadget gitu ya. Nah, maka iklan-iklan itu kalau dulu kan kita kenalnya iklan itu dari TV gitu ya. Filmnya berapa menit, iklannya sekian menit kan gitu ya. Nah, tapi kalau sekarang gitu semuanya itu bisa disisipkan di tontonan-tontonan Anda ya. Dan kemudian eh, apa namanya eh, akan memunculkan algoritma iklan yang paling sering muncul gitu ya di handphone Anda. Ya. Kemudian desainnya seperti apa, implementasinya seperti apa, ya penggunaannya, utilization dan manajemen cannot be explored usefully with the model used in the technical approach ya. Nah, jadi eh, semuanya tetap nanti akan dikaitkan kepada ke technical approach. Jadi perubahan-perubahan tadi ya itu semua akan dikondisikan ya, ya modelnya ya. Tapi kalau manajemen itu nggak bisa apa namanya explore lebih jauh gitu ya. Nah, karena ada unsur tadi dia akan selalu berdampingan antara behavior approach dan technical approach ya. Gambarannya seperti ini. Nah, gambarannya akan jadi seperti ini ya. Ada computer science ya, ini ya, ada computer science, kemudian manajemen science ya, kemudian operation research gitu ya. Nah, ini adalah apa pengkalkulasian dari bagaimana kondisi yang terjadi
ya di dalam lingkungan ya. Apakah kondisi sosialnya, ekonomiknya, psikologinya ya karena ada perkembangan-perkembangan gitu ya yang kemudian sistem itu harus bisa menyesuaikan dengan kondisi. Ya, jadi ada bukan beberapa ya sudah banyak gitu ya sistem yang kemudian ditinggalkan gitu ya. Kalau kita bicara soal eh, satu aplikasi gitu ya, aplikasi Office ya. Sekarang yang dikenal Office 365 gitu ya. Nah, kenapa nggak bisa dipakai lagi Office 2010 gitu ya, misalkan gitu ya. Kenapa udah nggak bisa bukan nggak bisa dipakai gitu ya, tapi apa sudah usang gitu ya secara teknologi gitu ya karena eh, contoh seperti banyak shortcut yang belum muncul gitu ya belum memudahkan gitu ya UI-nya juga sedikit berbeda gitu ya. Nah, kenyamanan ya kalau kalau kita menggunakan gadget itu kan yang dicari kan nyamannya gitu ya. Kemudian eh, beberapa hal gitu ya, meskipun secara umum aplikasinya masih sama gitu ya. Mungkin kalau sekarang Anda masih pakai Office 2010 itu masih cukup relevan gitu. Cuman tampilannya aja yang agak berbeda gitu ya. Kemudian kalau yang sekarang Anda butuh proses beberapa hal lagi gitu ya. Karena kalau Anda pakai Office 2010 kemudian dibuka di apa yang ekstensinya docx gitu ya, yang sudah di atas tahun-tahun itu gitu ya. Nah, itu akan berubah formatnya gitu ya. Format penulisannya akan berubah gitu ya. Ya karena tadi gitu ya ada perbedaan eh, kodifikasinya gitu ya antara aplikasi. Jadi penyempurnaan-penyempurnaan ini juga dikaitkan kepada lingkungan, kondisi lingkungan gitu ya. Nah, mungkin kalau di teknologi gitu ya, orang kecenderungannya apa akan berusaha untuk kelihatan lebih canggih gitu ya. Nah, ini kalau kalau unsur teknologi. Nah, tapi umumnya akan selalu dikaitkan kepada eh, di sistem yang baru, kemudahan apa yang bisa kita dapat dibandingkan sistem yang sebelumnya gitu ya. Nah, tapi bukan berarti dengan serta-merta penggantian sistem enggak. Nah, sifatnya upgrading gitu ya. Nah, bagi si developer mereka upscale gitu ya, di-upgrade gitu ya. Yang namanya perusahaan gitu ya, aplikasi eh, seperti Microsoft gitu ya. Nah, Office-nya itu buat mereka itu di-upgrade gitu ya, bukan diganti. Nah, tapi kalau konsumen itu dia yang mengganti, dia beli lagi gitu. Jadi nggak ada konsep upgrade gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kita berbayar, nah biasanya ada penawarannya tuh sama kayak di apa Windows gitu ya. Ketika Anda sebelumnya pakai Windows 8 gitu ya, kemudian nanti akan muncul apa penawaran atau trial Windows 10 gitu ya. Nah, ketika pakai Windows 10 nanti akan ada muncul penawaran atau Anda trial ke Windows 11 gitu ya. Nah, kalau misalkan mau permanen Anda beli kayak gitu ya. Nah, bagi si developer itu di upscale gitu ya, maksudnya di upgrade aplikasinya. Nah, bagi si konsumen dibebankan untuk beli karena Anda diberikan kemudahan-kemudahan berkaitan dengan apakah itu eh, settingnya gitu ya, kemudian apakah tapi kalau buat saya ini sekedar UI ya. Kalau dari 10 ke 11 itu sekedar UI sebenarnya. Ya, itu seperti itu ya. Nah, ini menjadi satu kolaborasi ya, antara pendekatan teknis dan sosial gitu karena kemarin ya di siklus itu ya ada faktor lingkungan gitu ya yang nanti akan mempengaruhi bagaimana proses dalam sistem informasi itu bekerja. Nah, sehingga jika kita gambarkan ya
dalam socio-technical perspektif ya di sistem informasi, maka gambaran teknologi yang ditawarkan atau yang didesain ya itu akan selalu disinkronize dengan kebutuhannya organisasi. Berapapun banyaknya alternatif, nah jadi tetap ada kolaborasi. Jadi gambaran sederhananya gini, ketika saya mau bikin eh, satu sistem gitu ya. Nah, organisasi maunya apa sih? Gitu ya. Oh, saya butuh executive dashboard gitu ya. Nah, nah kemudian disusunlah tuh ya komponen penyusun si executive dashboard gitu. Nah, maunya apa aja data yang disampaikan gitu ya. Oh, data A, B, C, D, E, F, G. Nah, jadi memang akan muncul kolaborasi antara si teknologi dengan si organisasinya ya. Jadi eh, tidak bisa dalam satu satu teknologi gitu ya atau si developer ini kemudian memaksakan gitu. Ini beda ya kondisinya dalam dalam hal memunculkan kebutuhan dalam satu sistem informasi teknologi, maka akan ada kolaborasi. Sebenarnya hampir sama ya bagi Anda yang sebagai user gitu ya. Contoh sederhana ini sebelum kita sampai kepada sistemnya. Ketika Anda mau beli gadget gitu ya, pastikan kemudian Anda harus cari dulu spesifikasinya. Nah, di spesifikasi itu dia mengedepankan kebutuhan berkaitan dengan apa kan gitu ya. Nah, laptop misalkan. Oh, saya eh, untuk mendesain gitu ya, desain yang berat gitu ya, yang memang butuh apa namanya kemampuan PC atau laptop yang mumpuni gitu ya. Nah, kemudian saya pilihlah laptop dengan prosesor i7 misalkan. Kemudian dia harus ada VGA-nya gitu ya, RTX 3050 atau 4060 gitu ya. RAM-nya harus 16 dan lain sebagainya. Nah, kenapa harus seperti itu gitu ya? Karena saya terbiasa running dua aplikasi berat secara bersamaan gitu ya. Misalkan dia desain gitu ya. Kemudian eh, sambil desain gitu ya, kemudian dia sambil editing video gitu ya, kemudian sambil rendering. Nah, ini kan butuh pekerjaan yang berat gitu ya. Jadi bukan sekedar buat ngetik-ngetik aja gitu ya. Atau lain sebagainya. Nah, ini kan kemudian menuntut Anda mencari bagaimana speknya dengan kebutuhan tadi. Ya, ada berapa alternatif kebutuhan ya. Nah, itu konsumen yang kemudian menyesuaikan bagaimana teknologi yang dipakai. Nah, itu ketika kita bicara soal memilih alat ya. Nah, tapi kalau kita dalam pembangunan sistem ya, maka kemudian dia harus berkolaborasi. Nggak ada yang eh, kategorinya saklek gitu ya. Kalau misalkan kita beli produk kan kalau mau syukur enggak ya udah gitu ya. Nah, tapi kalau di sini enggak gitu ya. Jadi teknologi itu dibangun sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, sehingga akan memunculkan final design of technology dan final design of organization. Jadi gambaran teknologi yang muncul tadi, desain teknologinya, nah itu akan cukup menggambarkan desain organisasinya. Ya. Jadi kalau misalkan kita melihat satu eh, apa namanya gambaran sistem informasi, nah maka gambaran organisasi akan terlihat di situ. Ya. Kayak misal jelasnya informasi satu perusahaan atau organisasi di halaman depan websitenya gitu ya, itu akan menunjukkan seberapa jelas eh, organisasi itu akan berjalan gitu ya. Kayak misal gitu, kalau misalkan di satu corporate atau satu perusahaan tertentu gitu ya, dia pasti akan memunculkan supporting perusahaannya atau perusahaan-perusahaan lain yang pernah bekerja sama dengan perusahaan dia gitu ya. Buat apa gitu? Itu untuk menunjukkan bahwa ini organisasi ini sudah besar loh gitu ya. Dan kita sudah bekerja sama dengan banyak perusahaan-perusahaan besar.
Misalkan kayak gitu ya. Nah, ini kan jadi satu branding sendiri gitu ya. Nah, maka kemudian desainnya secara teknologi tadi itu akan cukup menggambarkan desain secara organisasi. Selanjutnya kita akan masuk ke konsep dasar sistem. Secara pengembangan sistem gitu ya, ada beberapa pendekatan ya. Yang pertama mulai dari prototyping ya, yaitu proses interaktif dalam pengembangan sistem di mana requirement diubah ke dalam sistem yang bekerja secara terus-menerus, diperbaiki melalui kerjasama antar user dan analis. Ya. Nah, tujuan prototyping ini yaitu untuk bisa dibangun beberapa tools pengembangan untuk penyederhanaan proses ya. Jadi dalam pembangunan sistem ya harus ada prototype dulu ya. Ya, biasanya dikenalnya kalau di lapangan itu mock up gitu ya. Nah, jadi harus kelihatan dulu mock up-nya buat apa gitu ya. Nah, ini buat mengetahui bagaimana sistem itu bekerja. Ya, nah ini pendekatan di sini itu berbeda gitu ya. Ini ketika sistemnya mau dibangun gitu ya. Nah, ini prototype itu untuk memudahkan bagi organisasi dan bagi si developer gitu ya, teknisi untuk menyamakan persepsi ya. Tadi disebutkan ada ada apa namanya kesamaan secara desain teknologi gitu ya, dan juga tujuan organisasinya kelihatan gitu ya. Nah, ini penyamaan persepsi ini, nah ini munculnya mulai dari ketika adanya prototyping ya. Nah, jadi ketika sistem itu ini mulai dari sebelum dibuat ya atau nanti sampai dengan dikembangkan ya. Kalau kita bicara dari awal ya, sistem ketika mau dibuat, maka si pembuat sistem ini dia harus bisa menerjemahkan eh, kemauannya si user gitu. Saya mau punya satu sistem logistik gitu. Oke, baik. Nanti saya coba susun dulu. Saya terjemahkan dari beberapa sumber gitu ya. Nah, kemudian nanti kita konsolidasikan. Ya. Nah, proses konsolidasi ini itu dia termasuk di dalamnya adalah ada requirement apa dari organisasi yang ketika nanti eh, gambarannya itu terlihat ya sehingga eh, oh ternyata ada satu kebutuhan yang belum diakomodir. Nah, ini kan kemudian muncul hal-hal baru gitu ya, yang kemudian harus didesain ya karena ada penerapan-penerapan baru gitu ya dan lain sebagainya. Nah, jadi eh, pertama itu ya. Ini biar kemudian sistem yang dibangun itu akan terus berkembang ya sesuai dengan perubahan tadi kondisi behaviornya, ya, kondisi sosialnya, kondisi ekonominya, psikologinya gitu ya. Nah, yang kedua JAD, Joint Application Design ya. Nah, yaitu proses terstruktur di mana user, manager, dan analis bekerja bersama-sama ya, dalam satu pertemuan bersama untuk mengumpulkan requirement system yang akan dibangun. Nah, kalau di atas itu penyelarasan, nah yang kedua itu pendefinisian ya. Jadi penyelarasan itu hanya item apa aja sih yang dibutuhin gitu. Ini saya susun ada menu-menu ini gitu. Oh, ini ada yang kurang, harusnya ini. Nah, kemudian eh, kolaborasi itu di dalam apa penentuan desainnya tadi. Nah, bagaimana desain itu bekerja? Nah, itu juga dikaitkan kepada ketika satu data masuk ya. Nah, data ini akan muncul di proses yang mana saja sehingga outputnya dia bisa berupa apa saja. Nah, contoh ya, di sistem informasi akademik misalkan, maka atribut yang paling mudah digunakan adalah NIM gitu ya, nomor induk mahasiswa ya. Karena kan di awal eh, peserta gitu ya, data itu kan masuk mulai dari NIM, nama, tanggal lahir, tempat tanggal lahir gitu ya, eh, asal daerah gitu dan lain sebagainya.
Nah, maka yang paling mudah gitu ya untuk menarik semua data yang berkaitan dengan biodata, nah itu adalah NIM-nya ya. Karena kalau namanya terlalu random gitu ya, karakternya terlalu banyak gitu ya. Sementara kalau NIM, nah itu kan ada strukturnya gitu ya. Apakah dimulai dari tahun masuk gitu ya, kemudian angkatan berapa dan lain sebagainya. Prodi apa, kan atributnya jelas gitu ya dan bisa dikondisikan. Ya, sehingga nanti ketika saya mau narik data si A, nah dia bisa punya keluaran data apa saja. Nah, ini didefinisikan di sini gitu ya. Nah, yang ketiga, struktur analisis dan struktur desain. Ya, pendekatan ini lebih berfokus pada cara mereduksi waktu dan maintenance dalam pengembangan sistem. Ya, jadi pendekatan ini pun langsung mengintegrasikan perubahan jika diperlukan. Ya, ini proses ketika berjalan gitu ya. Nah, karena tadi ada perubahan-perubahan termasuk dalam hal eh, perubahan lalu lintas data gitu ya. Semakin banyak konsumen yang berkontribusi, maka lalu lintas datanya juga harus diperhatikan, semakin di-upgrade gitu ya. Mungkin kalau ya tadinya lalu lintas hariannya cuma 100 atau 200 gitu ya. Nah, kemudian eh, gambaran eh, apa kondisi settingnya itu hanya segitu gitu layanannya gitu. Nah, kemudian berkembang gitu ya, maka memungkinkan akan ada perubahan ya secara apa struktur analisis ataupun secara struktur desainnya gitu ya. Atau mudahnya gitu ya, perubahan UI gitu ya yang tadinya bentuknya kotak-kotak banyak menu gitu ya. Nah, sekarang modelnya apa namanya vertikal gitu ya. Contoh kalau misalkan di website gitu sekarang kebanyakan Anda lihat, nah bentuk website itu vertikal gitu ya. Dia udah nggak per page gitu ya. Nah, dia bentuk vertikal ketika Anda klik di menunya dia langsung muncul di bawahnya gitu, muncul di bawahnya dan lain sebagainya. Ada juga yang kayak gitu ya. Nah, ini ketika terjadi perubahan itu langsung diimplement ya, diimplement dan langsung bisa digunakan. Misal eh, saya butuh fitur import dan import untuk data misalkan gitu, ekspor dan import gitu ya untuk data. Itu bisa langsung diimplementasikan. Yang keempat, Object Oriented Analysis dan Design ya, OAD gitu. Merupakan metode pengembangan sistem yang lebih menekankan objek dibandingkan data atau proses ya. Nah, ini ketika sistem itu diarahkan kepada bagaimana objeknya ya. Itu yang lebih utama gitu ya. Nah, ini kalau misalkan sistem ini eh, ditujukan untuk memprovide ya, untuk melayani satu satu objek tertentu gitu ya. Sehingga eh, secara data atau prosesnya akan mengikuti sesuai dengan permintaan tadi. Nah, ini umumnya dimunculkan di dashboard eksekutif tadi gitu ya, karena pimpinan maunya ini gitu ya. Nah, prosesnya diatur aja sedemikian rupa gitu ya. Saya nggak butuh processing yang begitu rumit, yang penting kebutuhan datanya tercapai gitu dan lain sebagainya. Nah, sehingga ketika digambarkan dalam daur hidup sistem ya, itu jadi seperti ini gitu ya. Dimulai dari kebutuhan ya, dalam daur hidup sistem. Nah, sebenarnya mulainya dari kebutuhan ya. Otomatisasi itu kan kebutuhan gitu ya. Kalau sebelumnya semua hal dilakukan secara manual ya, maka untuk mempermudah pekerjaan gitu ya, untuk mempermudah eh, konfirmasi dan klarifikasi data gitu. Makanya kemudian dibuatlah satu sistem yang mendukung proses kerja dari satu organisasi. Ya, utamanya kebutuhan. Nah, ketika ada kebutuhan, ya, kemudian dibangun sistemnya. Ya, nah, sistem itu dibangun berdasarkan kebutuhan tadi. Maka
ada kolaborasi antara technical approach dan behavior approach ya. Nah, sistemnya dibangun ya, kemudian diimplementasi sistemnya. Ya, sistemnya seperti apa? Nah, diimplementasi siapa yang pakai yang paling mungkin yang paling mudah gitu ya dan sedikit lebih relevan gitu ya di kampus gitu ya. Ada sistem informasi akademik ya. Karena ada kebutuhan berkaitan dengan konsolidasi data ya, sehingga dibuatlah satu sistem informasi akademik ya, dan sistemnya itu kemudian diimplementasikan. Nah, siapa objeknya, siapa penggunanya? Nah, penggunanya ada manajemen, kemudian ada dosen ya. Jadi sivitas akademika lah ya. Ada dosen, ada mahasiswa gitu ya, ada tenaga kependidikan gitu ya. Processing keuangannya gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin kalau eh, di kampus pada umumnya gitu ya, ketika dia belum bayar semesteran gitu ya, dia nggak bisa ngisi KRS karena masih keblok gitu ya. Jadi selesaikan dulu pembayaran semesternya gitu untuk pembukaan semesternya gitu ya, sehingga dia bisa nginput KRS-nya gitu ya, dan dia bisa keluar eh, di daftar presensi gitu ya di semester berikutnya. Ya, ini gambarannya kayak begitu. Jadi eh, ada alur gitu ya data ya, ketika diproses ada yang kemudian dia terbuka aksesnya, kemudian juga ada yang terkunci aksesnya. Nah, kemudian ketika diimplementasikan ya, dipasang, kemudian dioperasikan sistemnya, sistemnya kemudian berjalan, digunakan gitu ya. Nah, seiring berjalannya waktu gitu ya, nanti akan ada statement gitu bahwa ini sistemnya sudah usang gitu ya. Kita harus upgrade gitu ya. Nah, kapan idealnya upgrade gitu ya. Nah, biasanya evaluasi sistem itu yang umum gitu ya. Yang umum itu di 6 sampai 1 tahun, 6 bulan sampai 1 tahun ya. Jadi akan ada evaluasi digantungkan sama bagaimana per apa namanya? eh, pergerakan si sistemnya gitu ya. Bagaimana kondisi si sistemnya gitu ya. Apakah masih smooth ya atau dia sudah berat bebannya gitu. Kemudian apa yang harus ditingkatkan? Apakah storage-nya saja cukup ataukah processing datanya yang kemudian harus ditingkatkan lagi kecepatannya? Ya, ini tergantung apa? Nanti akan dikembalikan kepada tergantung kebutuhannya. Nah, apakah ada pertambahan kebutuhan atau tidak gitu ya. Nah, ini daur hidup di sistem. Ini akan selalu berputar gitu ya. Nah, seperti halnya teknologi yang kita gunakan sekarang ya, dari zaman 90-an ya sampai dengan hari ini ya sudah banyak perkembangan-perkembangan teknologi ya. Mungkin bagi yang eh, mengikuti gitu ya, kalau saya menyebutnya gadget addict gitu ya. Nah, itu mungkin di rumahnya dia sudah punya beberapa jenis gitu ya, atau beberapa model gadget gitu ya. Ini dia bukan kolektor ya, mungkin bukan kolektor ya. Ini saya juga termasuk gitu ya. Mulai dari apa namanya? Kalau VGA gitu ya, laptop dengan VGA tertentu gitu. Kalau sekarang zamannya RTX gitu ya, sebelumnya ada GTX, nah sebelumnya lagi ada GT gitu ya. Nah, di PC ada dari zamannya Vega seri GT, kemudian eh, ada laptop serinya GTX, kemudian saya ada satu lagi yang serinya RTX. Jadi merasakan perbedaan teknologi yang dipakai ya. Waktu di GTX yang seri sebelumnya, nah itu seperti apa proses kerjanya. Nah, kalau sekarang seperti apa gitu ya. Oh, ternyata ada beberapa aplikasi yang lebih smooth karena dia melakukan pembaruan dan lain sebagainya, itu kalau Anda pakai eh, laptop dengan VGA-nya tipenya RTX gitu ya, udah nggak apa, karena udah tadi ya usang gitu ya. Nah, kebutuhannya kemudian meningkat gitu dan lain sebagainya. Ini
contoh gitu ya. Apalagi kalau ada yang iPhone addict gitu ya. Nah, ini mulai dari iPhone 1, nah kemudian berubah jadi iPhone 2, sampai sekarang iPhone 11 gitu ya. iPhone berapa sekarang ya? iPhone 14 ya, 14 apa 15 gitu ya. Nah, itu contoh gitu ya. Mungkin di rumahnya dia masih punya tuh ya barang-barang itu gitu ya. Ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan yang berubah ya, ada sistem yang berubah gitu ya. Tapi saya nggak tahu ya, kalau iPhone saya nggak tahu gitu ya. Bedanya apa gitu ya antara yang 10 dan 11 itu, saya nggak tahu bedanya apa gitu ya. Karena bukan pengguna itu ya. Nah, tapi secara umum di sistem ini begini ya. Jadi sistem akan dipengaruhi oleh kebutuhan yang berubah gitu ya. Nah, kita belum sampai kepada eh, sistem yang secara otomatis menyesuaikan, enggak ya. Jadi penyesuaian itu juga dilakukan oleh eh, developernya gitu ya, untuk membantu kebutuhan-kebutuhan apa yang dibutuhkan sama organisasi atau orang, user gitu ya, atau instansi dan lain sebagainya. Nah, di antara pelaku sistem gitu ya yang muncul ya, ada 7 kelompok ya. Yang pertama adalah user atau pemakai ya. Pada umumnya ada 3 jenis pemakai, yaitu operasional, pengawas, dan eksekutif ya. Operasional itu yang bertanggung jawab dalam pengoperasian gitu ya, atau bisa jadi dia adalah eh, konsumennya ya gitu ya. Eh, jadi itu yang mengoperasikan gitu. Operasional itu yang mengoperasikan. Apakah dia usernya atau dia yang bertanggung jawab di back endnya gitu ya. Nah, kemudian ada pengawasnya ya. Pengawas ini termasuk diantaranya adalah dia yang kemudian mengkaji lagi apakah sistem ini masih bisa dijalankan atau tidak, atau masih cukup relevan atau tidak ya. Dan kemudian ada eksekutif. Nah, tadi ya, makanya ada istilah dashboard eksekutif gitu ya. Nah, ini karena eh, ada pimpinan-pimpinan organisasi gitu ya yang membutuhkan resume data secara cepat gitu ya. Nah, ini eksekutif ya. Yang kedua adalah manajemen ya. Nah, ada 3 jenis manajemen ya, yang yaitu manajemen pemakai yang bertugas menangani pemakaian ketika sistem baru diterapkan, kemudian manajemen sistem yang dia bertanggung jawab pada pengembangan sistemnya. Nah, kemudian manajemen umum gitu yang terlibat dalam strategi perencanaan sistem dan sistem pendukung pengambilan keputusan ya, yang ini sama seperti materi sebelumnya gitu ya. Ada manajemen secara organisasi ya, kemudian ada manajemen secara sistem gitu ya. Jadi kalau disebutkan siapa manajemen organisasi gitu. Manajemen organisasi itu yang ada di struktur organisasi gitu. Manajemen sistem itu siapa? Nah, ini kepala unitnya gitu ya. Itu yang bertugas sebagai manajemen sistem ya. Dia yang bertanggung jawab terhadap keberadaan sistemnya ya. Dan manajemen pemakai itu siapa gitu. Nah, tadi yang dalam posisi pengawas gitu ya. Nah, wajarnya semuanya itu harus melek teknologi, wajarnya gitu ya. Jadi nggak boleh ada yang nggak melek teknologi gitu. Yang ketiga itu ada unsur pemeriksa. Nah, pemeriksa menentukan segala sesuatunya berdasarkan ukuran-ukuran standar yang dikembangkan di banyak perusahaan sejenis. Ya. Nah, jadi si pemeriksa ini eh, benchmark gitu ya. Dia biasa melakukan benchmark. Maksudnya mungkin ngintip gitu ya. Bagaimana perusahaan lain dengan sistemnya gitu berjalan dan lain sebagainya gitu. Bukan artinya meniru, bukan. Karena kalau di enterprise ya, di bisnis itu dia pasti akan selalu memperhatikan kompetitornya ya. Nah, kompetitor itu akan selalu jadi eh, bukan jadi acuan ya, bahasanya itu akan selalu
jadi pertimbangan ya, pertimbangan lain ya. Jadi kalau misalkan pola marketingnya si perusahaan ini begini gitu ya. Nah, jadi bukan bukan untuk ditiru, malah dia menerapkan satu langkah lebih maju gitu dibanding perusahaannya. Nah, ini makanya semakin hari teknologi yang semakin berkembang, nah itu karena eh, ini ya, perubahan-perubahan ini ya itu menarik kondisi psikologis si masyarakatnya gitu ya. Nah, ini makanya kita masuk kepada di kondisi sekarang masuk kepada era perang sistem gitu ya, di mana orang itu akan berlomba-lomba dan berusaha untuk mendapatkan kemudahan tertentu ya, dan si perusahaan akan mencoba dan berlomba-lomba untuk memberikan kemudahan tertentu. Nah, selanjutnya penganalisis sistem. Nah, fungsi dari si penganalisis sistem ini kalau secara eh, definisi, penganalisis sistem ini adalah pihak atau orang ya atau bagian tertentu yang dia punya tugas tadi ya, penyelarasan antara kebutuhan dengan proses ya. Jadi proses sistemnya seperti apa ya, maka itu akan menyesuaikan kebutuhan yang muncul ya. Nah, fungsinya dari si penganalisis sistem ini itu yang pertama sebagai arkeolog ya, istilahnya gitu ya. Jadi menelusuri cara sistem lama berjalan ya, kemudian bagaimana sistem tersebut dijalankan dan semua hal yang menyangkut sistem sebelumnya ya. Jadi kalau arkeolog yang umumnya kita pahami itu dia nyari benda-benda prasejarah gitu ya, benda-benda purba gitu ya. Nah, ternyata di sistem ini juga ada arkeolognya. Dia yang kemudian menelusuri ya. Jadi coba menelusuri ya, bagaimana sih processing data sebelumnya itu dipelajari gitu ya. Struktur database-nya, kemudian algoritmanya dan lain sebagainya. Sehingga kemudian dalam kondisi kebutuhan yang sekarang, mana bagian-bagian yang harus diperbaiki, yang mana yang harus di-upgrade dan lain sebagainya. Nah, ini arkeolog gitu ya. Nah, jadi ada perbandingan tuh sistem lama jadinya dulunya seperti ini. Nah, karena ada perubahan kondisi sosial, ekonomi dan psikologis, nah maka sistem barunya kemungkinan akan berubah jadi seperti apa gitu ya. Nah, yang kedua, inovator. Nah, jadi berkolaborasi dengan si arkeolog ini ya dalam membantu mengembangkan dan membuka wawasan pemakai bagi kemungkinan lain ya. Nah, ini ada maksudnya diskusi ya, mereka tuh ngobrol gitu. Nah, ini temuan saya yang sebelumnya gitu ya. Kebutuhan masyarakat seperti apa? Nah, ini jadi memang secara umum si penganalisis sistem ini bekerja secara bersamaan gitu ya. Mereka yang akan muncul di forum-forum diskusinya gitu ya. Bagaimana sistem ini akan dibuat atau akan dikembangkan gitu ya dengan mempertimbangkan apa saja faktor-faktor pendorongnya. Yang ketiga mediator ya, yang nantinya akan menjalankan fungsi komunikasi dari semua level ya. Itu mulai dari pemakai, manajer, programmer, pemeriksa, dan pelaku sistem lain yang mungkin belum memiliki sikap dan cara pandang yang sama ya. Nanti yang akan menjadi eh, bahasa sederhananya gitu ya, yang akan mensosialisasikan gitu ya. Nah, ini biasanya mediator ini adalah dari unit IT-nya gitu ya, unit informasi teknologi. Yang dia akan coba menyelaraskan eh, pemahaman ya antara pengguna gitu ya, kemudian manajernya gitu ya, programmernya gitu ya, pemeriksanya gitu ya, dan lain sebagainya, termasuk pimpinan gitu ya. Ini dalam apa ya, penyelarasan pengetahuan gitu ya, dalam dalam konteks alur data, dalam konteks bisnis proses dan lain sebagainya. Ya. Yang keempat, pimpinan ya. Nah, penganalisis sistem harus personil yang berpengalaman dari programmer atau desainer ya. Selain itu
Penganalisis sistem umumnya ditetapkan terlebih dahulu dalam satu pekerjaan sebelum bekerja karena penanggung jawab pekerjaan menjadi porsi penganalisis sistem. Jadi eh, dalam klausul sebagai eh, pimpinan gitu ya. Nah, maka eh, arahan yang muncul akan selalu disesuaikan dengan kebutuhan organisasi ya. Umumnya gitu ya. Ini kita bicara yang ideal dulu ya. Yang ideal gitu ya. Di luar itu itu lain-lain gitu, itu masalah lain ya. Nah, idealnya gitu. Jadi sistem itu dibangun harus sesuai dengan tujuan organisasi ya. Maka kemudian nah ketika dia berperan sebagai penganalisis sistem ya, maka tadi minimal dia melek sama teknologi sehingga dia tahu ya eh, apa yang harus dibangun yang berdasarkan kebutuhan yang seperti apa, sehingga saya butuh untuk meng-hire orang-orang, eh, apakah dia programmernya, apakah dia desainernya yang mampu gitu ya, mampu dalam melakukan pekerjaan ini ya, membuat atau dia mampu mengembangkan gitu ya. Jadi bukan bukan apa baru bergerak gitu ya. Ini jadi kalau misalkan ini bukan berarti mengecilkan developer baru gitu ya. Nah, makanya tadi di awal dia harus bikin prototipe dulu gitu ya untuk sedikit menggambarkan bahwa saya cukup mumpuni ketika untuk membuat satu sistem di bidang ini gitu ya. Misal dia akan buat sistem tadi ya di Siakat gitu ya. Meskipun dia adalah developer baru ya, belum pernah punya project di mana-mana, tapi prototipe ini cukup bisa menggambarkan kualitas dan kapabilitas si developernya ya. Nah, maka sebagai seorang pimpinan gitu ya, nah dia yang akan milih gitu ya, apakah dia pakai developer baru. Nah, jaminannya apa? Oh, dia prototipenya oke kok kayaknya. Udah hampir mirip dengan aplikasi-aplikasi sejenis gitu ya, dan malah ada beberapa benefit yang bisa ditampilkan gitu ya. Ada extension lain gitu ya, yang membuat lebih memudahkan dibandingkan kompetitor lain gitu dan lain sebagainya ya. Nah, ini pimpinan sebagai penganalisis sistem. Nah, kemudian pendesainnya ya, desainernya ya. Pendesain sistem menerima hasil analisis berupa kebutuhan pemakai yang tidak berorientasi pada teknologi tertentu. Kemudian ditransformasikan ke desain arsitektur tingkat tinggi dan dapat diformulasikan oleh programmer ya. Ini si desainernya. Nah, tapi tidak, karena biasanya eh, si penganalisis sistem ini, nah dia cuman umumnya gitu ya, berfokus pada bisnis prosesnya saja, ya. Dia kadang eh, beberapa ya atau sebagian lainnya itu nggak begitu peduli dengan bahasa programmer yang digunakan, ya. Tapi kalau yang dia mengikuti berjalannya teknologi, nah dia bisa bisa menanyakan atau bahkan merekomendasikan. Ya, saya contoh gitu ya. Eh, salah satunya kan ada HTML gitu, kemudian ada JavaScript gitu ya. Kalau yang sekarang itu ada Python gitu ya. Nah, misalkan dia menawarkan, "Nah, ini nanti kita pakai JavaScript gitu." Kalau si penganalisisnya tahu, oh bisa nggak kita nggak pakai JavaScript gitu karena ada beberapa kekurangan dan lain sebagainya gitu. Oh, bisa Pak, misalkan gitu ya. Nah, ini kalau misalkan si penganalisisnya paham. Kalau misalkan nggak paham gitu ya, nah mungkin ya itu butuh, makanya tadi butuh kolaborasi ya, antara eh, pihak ya. Ya, kayaknya hampir, saya nggak tahu kalau zaman sekarang mungkin agak kecil kemungkinannya dalam satu kantor atau instansi atau corporate gitu ya. Nggak ada satupun yang paham mengenai teknologi informasi, kayaknya kecil kemungkinannya gitu ya. Nah, yang keenam, nah itu programmernya itu sendiri.
Ya, jadi setelah menganalisis sistem memberikan hasil kerjanya dan diolah oleh pendesain sistem, nah maka programmer dapat mulai bekerja. Ya, jadi programmer itu mulai bekerja dengan menyesuaikan bisnis proses yang disusun sama si desainernya tadi. Ya, kebutuhannya apa gitu ya. Kemudian dia akan bikin skripnya. Ya, bagaimana kebutuhan-kebutuhan data tadi itu saling berkaitan dan kemudian penggunaannya jadi seperti apa gitu ya. Mulai dari inputnya seperti apa, prosesnya seperti apa, outputnya seperti apa ya. Nah, jadi si programmer ini nggak begitu peduli dengan perubahan lingkungan ya. Perubahan lingkungan itu hanya dipedulikan oleh si penganalisis ya. Jadi dia tugasnya eksekusi ya, bagaimana aplikasi atau sistemnya itu bisa berjalan sesuai dengan permintaan yang tadi yang sudah didesain ya. Yang ketujuh, personil pengoperasian. Ya, ini bertugas dan bertanggung jawab di pusat komputer, misalnya jaringan, keamanan perangkat keras, perangkat lunak, ya, pencetakan dan backup. Nah, ini di bagian IT biasanya. Nah, kita cepat saja. Model sistem gitu ya. Atau mungkin nanti saya kasih slide-nya gitu ya. Nah, nanti yang di bagian model sistem coba Anda baca dan saya akan berikan tugas ya. Berikan tugas untuk Anda, tugas kelompok ya, untuk Anda coba cari salah satu contoh ya, contoh satu sistem informasi manajemen ya. Ini tentang apapun ya, saya nggak minta strict di transport ya, tapi kalau bisa Anda temukan di transport itu boleh ya. Berkaitan dengan model sistemnya ya. Nah, kalau dikaitkan pada model sistem, nah maka kita akan bicara tentang bisnis proses. Ya, Anda cari eh, bentuk sistem apapun ya. Kemudian coba Anda gambarkan bisnis prosesnya ya. Atau nanti Anda coba searching ya bisnis proses tentang salah satu sistem dan kemudian coba Anda jelaskan. Ya, nanti tugasnya akan dikumpulkan dan coba dipresentasikan. Ya, gambarannya kayak gini nih contoh. Contoh model proses pengadaan peralatan gitu ya. Nah, ini mulai dari apa? Spesifikasi equipment required gitu ya. Nah, dari kebutuhannya, kemudian apa? Validasi kebutuhan itu sampai kemudian menjadi equipment database. Nah, ini kan jadi salah satu sistem gitu dalam pemilihan pengadaan peralatan ya. Contoh-contoh lain gitu ya, ini misalkan ya proses pemasaran atau ini gitu. Ini sebenarnya ada beberapa model yang nanti akan dijelaskan di pertemuan sebelum berikutnya gitu ya. Nah, tapi untuk sekarang, nah coba Anda eh, ini coba Anda cari contohnya dulu ya. Kemudian coba ditelaah ya. Ini tugas kelompok. Nah, sementara itu untuk pertemuan di kali ini ya. Selamat pagi.